Saat ini Lo Feng berada di lantai ketiga. Setelah itu dia membuka laptopnya. Di layar menampilkan 8 kategori. Lo Feng, buka kategori harta karun. Iblis Babata berteriak dengan keras. Kemudian Lo Feng membuka dengan lembut. Di layar menampilkan banyak gambar. Ya Tuhan, ini terlalu besar. Bahkan ketika gurumu ingin membelinya, mereka membatasi porsinya. Setiap kali dia pergi ke pelelangan untuk membelinya, harganya sangat mahal. Dan mereka memiliki segalanya di sini. Dan hanya membutuhkan poin untuk ditukar. Lo Feng, buka kategori teknik jiwa. Kemudian Lo Feng langsung membukanya. Melihat semua teknik yang sangat terkenal di alam semesta ini, hampir seolah-olah semuanya muncul begitu saja hanya dengan satu tampilan. Dan ini hanya halaman pertama. Kegilaan. Di luar sana, semua yang abadi berjuang sangat keras hanya untuk harta kecil. Namun perusahaan alam semesta virtual ini benar-benar menggunakan beberapa sistem poin untuk mendapatkannya. Ini sepenuhnya sistem internal mereka, tidak seperti uang tunai di luar. Iblis Babata benar-benar gelisah dan menyuruhnya untuk membuka halaman berikutnya. Lo Feng dengan patuh membuka file demi file. Jumlahnya luar biasa, apapun yang bisa dibayangkan dapat ditemukan di sana. Daftar harta karun perusahaan alam semesta virtual benar-benar mengejutkan Babata. Kegilaan, ini terlalu gila. Iblis kecil itu melihat ke layar di laptop. Matanya berkilau bahkan dengan air mata. Babata mengingat tentang perjuangan gurunya. Kemudian Lo Feng berbalik untuk melihat iblis kecil di bahunya. Aku hanya mengingat tentang gurumu. Lo Feng, garis awalmu sudah jauh melebihi gurumu. Aku hanya setingkat bintang. Guru bahkan mampu menciptakan teknik seperti jejak jiwa. Aku masih tertinggal jauh. Di sampingnya Babata menggelengkan kepalanya. Lo Feng, jalan untuk menjadi kuat ini baru saja dimulai. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengambil sumber daya yang berharga ini untuk menguatkan dirimu. Mendengar itu Lo Feng mengangguk. Tiba-tiba di layar menampilkan email yang baru saja diterima. Kemudian dia langsung membukanya. Lo Feng, selamat telah menjadi anggota awal mutlak. Rencana pelatihan untuk generasi muda dimulai dari tingkat alam semesta. Karenanya hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menjadi tingkat alam semesta. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pada saat kamu menyelesaikan pelatihanmu di alam semesta primal, aku yakin kamu pasti sudah berhasil menerobos. Kamu telah menerima 10.000 poin. Kamu dapat menggunakan poin ini untuk membeli item apapun di dalam harta karun. Selama kamu memiliki cukup poin, kamu dapat membeli apa saja. Aku menyarankan supaya kamu membeli teknik yang kamu butuhkan. Perjalanan 3 tahun ini, kamu harus memanfaatkannya untuk berlatih. Aku harap kamu tidak membuang waktu untuk melatih energi tubuh dan jiwamu. Dari bintang level 1 hingga 9 didasarkan pada kuantitas. Namun dari tingkat bintang ke tingkat alam semesta, itulah evolusi kehidupan itu sendiri. Perusahaan akan mengeluarkan uang untuk kalian semua. Memberikan setiap anggota cara yang tak ternilai untuk memperkuat tubuh mereka dan untuk meningkatkan energi genetik dan jiwa mereka. Ini akan membantu seseorang untuk tumbuh dari level 1 ke level 9 dalam waktu singkat. Perusahaan tidak akan membiarkan anggota inti membuang waktu untuk membangun kekuatan itu sendiri. Untuk semua anggota inti, waktu kalian harus digunakan untuk memperkuat kemampuan pertempuran dan untuk memahami hukum asal untuk mempelajari teknik. Setelah membacanya, Lo Feng dan Babata sama-sama terdiam cukup lama. Dari level 1 hingga 9, perusahaan akan memberikan penguatan tubuh. Lo Feng merasa tidak percaya. Di sampingnya Babata menggelengkan kepalanya. Memang kaya, seluruh kekayaan gurumu bahkan tidak akan cukup. Tidak heran, perusahaan alam semesta virtual memiliki peraturan yang begitu ketat tentang jumlah anggota intinya. Yang mulia, sebuah suara bergema dari luar. Auduo, apakah ada masalah? Ada yang abadi Rongchun dan Wuka di luar untuk berkunjung. Auduo Li berkata dengan hormat. Baiklah, aku akan segera datang. Setelah beberapa saat, Lo Feng mengajak Rongchun dan Wuka kembali ke ruang tamunya. Rongchun dan aku baru saja dari perpustakaan. Setelah mendengar bahwa kamu datang, kami langsung ke sini. Pangeran Manka Wuka duduk di sofa dan tertawa dengan keras. Dunia virtual ini benar-benar luar biasa.
Pelayanan anggota awal mutlak ini bahkan lebih baik daripada pelayanan di planet Manka. Setelah itu Lo Feng berkata, "Rong Jun, aku lebih terkejut setelah melihat surat itu." "Apa yang membuatmu terkejut? Apakah berbicara tentang kolam kehidupan?" Wuka berkata dengan acuh tak acuh. "Di planet Manka, semua generasi muda diperlakukan seperti ini. Selama mereka mencapai alam semesta level 1, mereka akan langsung mandi di kolam kehidupan dan naik ke alam semesta level 9. Di depannya Lo Feng dan Rong Jun sama-sama tidak bisa berkata-kata. Dia adalah pangeran Manka, pandangan dan visinya berbeda. Mereka memang kaya. Ini semua adalah hal-hal eksternal. Wuka menggelengkan kepalanya. Perusahaan alam semesta virtual hanya dapat memberikan banyak manfaat seperti lingkungan terbaik. Adapun seseorang dapat membuat pencapaian, itu masih bergantung pada dirinya sendiri. Ketiganya mengobrol sangat lama dan merasakan tekanan. Mereka bertiga memiliki visi yang sangat berbeda. Lo Feng memiliki binatang bertanduk emas dan klan Monsa, dua ras besar di galaksi. Dia bisa mencapai tuan sektor bahkan dalam tidurnya. Bahkan jika dia menjadi seorang abadi, dia ingin menjadi prajurit tertinggi di antara yang abadi. Dia bahkan ingin mencapai level pemimpin negara di negara semesta Ganwu, membuka negara semesta baru dan mendominasi selama 1 triliun tahun. Sedangkan Rong Jun bakatnya tidak kalah dari Lo Feng, dia bahkan lebih menakutkan. Menjadi makhluk normal yang abadi sama sekali tidak bisa memuaskannya. Sedangkan Wuka seorang jenius mutlak dari planet Manka. Ayahnya adalah salah satu prajurit terkuat di alam semesta. Pada saat ini Lo Feng duduk di depan laptop dan memilih harta karun teknik. Ingatan warisan binatang bertanduk emas memiliki teknik yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak perlu membeli apapun. Klan Monsa tidak memiliki ingatan yang diwariskan. Namun dengan bakatnya yang tinggi, kemampuan bertarungnya didasarkan pada bakat alaminya. Itu tidak memiliki teknik pertempuran yang efektif. Lo Feng membuka sejumlah besar senjata pertempuran jarak dekat. Senjata energi genetik level 5 pedang bayangan emas. Itu membutuhkan 12 poin. Kamu bisa menyesuaikan desainnya sendiri atau sesuai dengan desain pisau darah bayangan. Babata, aku akan memilih perisai mutlak level 5. Ini hanya membutuhkan 8 poin. Aku akan mengatur desainnya seperti pedang bayangan emas. Perisai mutlak ini untuk digunakan klan Monsa. Setelah itu Lo Feng membuka file teknik pertempuran. Dengan bantuan Babata dia bisa membuat keputusan dengan cepat. Ruang absolut cocok dengan binatang bertanduk emas. 9 benang cocok untuk penerbangan pengontrol. Bagaimana dengan seorang pejuang? Tekniknya semahal itu. Lo Feng sangat kaget setelah melihatnya. Untuk teknik pertempuran, harga termurahnya mencapai puluhan poin. Bahkan banyak diantaranya bernilai ratusan ribu poin. Yang tertinggi mencapai puluhan juta poin. Di sampingnya kemudian Babata berkata, "Semua teknik adalah sesuatu yang berharga bagi para pejuang mutlak. Itu adalah pekerjaan dan darah mereka. Meskipun spesial dan kuat, jejak jiwa gurumu nilainya hanya sekitar 10.000 poin." Poin yang diberikan oleh perusahaan alam semesta virtual sangat berharga. Sebagai anggota baru dari area rahasia awal mutlak, dia diberi 10.000 poin. Tentu saja dia harus menghargainya. Meskipun ada banyak teknik dalam daftar yang cukup untuk membuat pejuang menjadi gila, karena harganya juga selangit. Lo Feng, seperti yang mereka katakan, kaki seseorang harus tertanam kuat di tanah. Simpan poinmu, itu sangat mahal. Saat ini Lo Feng sedang berdiskusi dan berdebat dengan Babata sambil menghitung 10.000 poinnya. Dia akhirnya menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia menyelesaikan pertukaran terakhirnya. Untuk klan Monsa dia menghabiskan 9.820 poin. Salah satunya adalah teknik pertempuran jarak dekat senilai 3.200 poin. Dan teknik perisai yang lebih kuat bernilai 800 poin. Dan membeli teknik pedang senilai 5.800 poin. Pedang bayangan emas bernilai 12 poin. Dan perisai mutlak 8 poin. Sedangkan untuk Lo Feng sendiri menggunakan 180 poin untuk membeli pedang bayangan emas dan perisai mutlak 20 poin, membeli 2 buah kehidupan seharga 100 poin, dan dia juga membeli 30 buah air bengkak dengan 60 poin. Saat ini Lo Feng telah menggunakan semua poinnya.
Di dalam pesawat semesta, Lo Feng mengambil botol anggur dan gelas. Poinku habis begitu cepat, terutama untuk tekniknya. Aku menghabiskan hampir semua poinku hanya pada satu set lengkap. Mudah-mudahan mereka tidak mengecewakanku. Jika tidak, aku pasti akan merasakan tekanannya. Di sampingnya Babata pun berkata, Lo Feng, mereka pasti tidak akan mengecewakanmu. Meskipun itu adalah teknik yang lebih dasar, bagaimanapun juga kamu hanya seorang level bintang. Setidaknya sebelum kamu menjadi abadi ini sudah cukup. Mendengar itu Lo Feng hanya mengangguk. Dia juga mengerti bahwa beberapa teknik tidak terlalu dalam dan sulit. Namun seorang pejuang masih akan berjuang keras untuk mempelajarinya. Jika dia mendapatkan sesuatu surgawi tapi tidak dapat memahaminya, tidak akan ada gunanya. Membeli sesuatu seperti ini yang lebih murah tapi bisa membantu memahami dasar-dasarnya yang kuat itu lebih efektif. Babata, menurutmu teknik bertarung apa yang harus dilatih oleh binatang bertanduk emas? Lo Feng, bagaimana kalau kita mengajarkan dasar-dasarnya terlebih dahulu? Binatang bertanduk emas saat ini hanya mengenal dewa dunia dan ruang absolut. Ruang absolut terkait dengan gerakan. Dewa dunia murni tentang mengecilkan dan memadatkan tubuhnya. Namun kualitas bagian dalam tubuhnya tidak memiliki sistem atau teknik pertarungan. Menurut Babata lebih baik mendapatkan dasar yang kokoh terlebih dahulu. Setelah itu mempelajari teknik bertarung akan lebih mudah. Dan di dalam ingatan warisan binatang bertanduk emas ada teknik pertempuran. Ia bisa mulai berlatih kapan saja. Babata, itu juga bagus. Aku akan ada periode waktu yang lama di masa depan di mana aku tidak akan menggunakan binatang bertanduk emas untuk menyerang. Setelah itu Lo Feng mengangkat kepalanya dan menghabiskan anggurnya. Matanya bersinar dengan semangat pertempuran. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Sudah berbulan-bulan berlalu. Pesawat alam semesta kelas F terus menuju ke tempat markas besar perusahaan alam semesta virtual. Lo Feng secara alami menghabiskan waktunya di dalam pesawat. Kesadarannya di alam semesta virtual hampir seperti spons yang menyerap setiap informasi. Sedangkan di dalam dunia internalnya, panjang dan lebar benua emas sudah mencapai 9.000 km. Karena selama waktu yang dihabiskan Lo Feng dalam pertempuran jenius, binatang bertanduk emas itu telah berevolusi hingga alam semesta level 9. Dari alam semesta level 9 sampai tuan domain level 1 biasanya akan membutuhkan 500 tahun. Bahkan dengan pengelompokan logam dan efisiensi tertinggi itu hanya membutuhkan sekitar 9 tahun. Merasa dunia internal terus berkembang dan memadat dengan hukum asal emas, binatang bertanduk emas itu dengan serius mendengarkan dan bekerja keras pada domain dan hukum asal emasnya. Sedangkan klan Monsa berbentuk binatang bertanduk emas kecil berlatih meningkatkan pemahaman tentang hukum asal ruang angkasa. Dan dalam bentuk manusia dia menggunakan pedang dan perisai untuk melatih teknik ilusi. Dunia virtual di wilayah awal mutlak, Lo Feng memegang perisai bermata 6 dan pedang bayangan emas kehidupan. Simulasikan pertempuran melawan Rong Jun. Simulasikan dia dengan kemampuan bertarungnya yang tertinggi selama pertempuran puncak jenius. Kemudian di dalam ruangan Rong Jun muncul membawa kapak perang besar di punggungnya. Seluruh tubuhnya mengenakan kulit binatang. Namun matanya tidak bernyawa karena dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Mulai, Lo Feng berteriak dengan semangat. Setelah itu mata simulasi Rong Jun menyala dan dia menjadi seperti gunung yang mengalir lurus ke arah Lo Feng. Kemudian Lo Feng mengacungkan pedang dan perisainya. Setelah itu menjadi 18 Lo Feng, hampir seperti 18 lampu emas iblis yang melesat ke depan. Lo Feng mulai menggunakan pekerjaan pedangnya dan dalam sekejap dia telah menebas hampir 10.000 kali. Gerakannya sangat cepat, bahkan pedangnya juga menakutkan. Benar-benar seperti iblis yang menyala. Safek Rong Jun meraung seperti petir. Dia mengayunkan kapak besarnya ke bawah. Formasi menembus langit Lo Feng dan dalam hal kebrutalan itu adalah kapak Safek. Mereka bertempur selama beberapa menit. Kemudian darah segar dimuntahkan kemana-mana dan tubuh Lo Feng terlempar. Setelah itu ruang simulasi Rong Jun menghilang dan luka Lo Feng sembuh. Ada peningkatan. Lo Feng tersenyum dan berdiri. Pertarungan jarak dekatku mungkin memiliki kemampuan untuk mencapai 100 besar di pertempuran jenius. Kelemahan terbesar Lo Feng adalah pertempuran jarak dekat. Selama kompetisi puncak dia mengalami 2 kekalahan. Satu melawan Rong Jun dan yang lainnya melawan Long Yun.
Ini terjadi karena dia harus melawan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Sebagai pengontrol, Lo Feng memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh lawannya saat dia menjauhkan diri. Dalam hal pemahaman tentang hukum asal, aku lebih kuat dari Rong Jun. Namun pertarungan jarak dekat masih kalah darinya. Memang ada perbedaan antara tubuh manusia dan tubuh klan Monsa. Ketika tubuh klan Monsa melepaskan teknik ilusi, itu adalah ilusi yang sebenarnya. Dengan tubuh klan Monsa, bahkan jika dibandingkan dengan Dewa Kematian Bolan, perbandingannya tidak terlalu jauh. Namun tubuh manusianya jauh berbeda. Terus bertahan. Aku tidak hanya bisa menyerang dari jauh, tapi juga dalam pertempuran jarak dekat. Dengan cara ini, benar-benar tidak akan ada kelemahan apapun. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan sekitar 2 tahun 3 bulan di dalam alam semesta, Lo Feng akhirnya membunuh Rong Jun dalam pertempuran jarak dekat. Aku mengalahkan Rong Jun dalam pertempuran jenius. Rong Jun saat ini pasti mirip denganku. Menggunakan sumber daya yang diberikan oleh perusahaan alam semesta virtual dan memperkuat dirinya sendiri, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Saat ini Lo Feng tidak berani bersantai sama sekali. Perjalanan 3 tahun, tak satu pun dari 1000 jenius yang berani bersantai. Pertarungan jenius ini memiliki pengaruh yang terlalu besar pada mereka. Namun banyak pertarungan hidup atau mati dalam kompetisi telah sangat mempengaruhi mereka. Sejak saat itu banyak dari mereka telah berlatih dan telah meningkat pesat sejak pertempuran. Di dalam aula pesawat alam semesta, Shao berkata dengan hormat, "Yang mulia, kita akan sampai di markas besar perusahaan alam semesta virtual." Di depannya Lo Feng mengangguk dan berpikir, "Aku telah meningkat pesat. Aku memiliki binatang bertanduk emas dan klan Monsa. Ini adalah tingkat kombinasi yang ajaib. Namun alam semesta sangat luas, apa saja bisa terjadi. Bahkan mungkin ada seseorang dalam 1000 jenius teratas dengan keajaiban yang lebih besar di dalam diri mereka." Kemudian Lo Feng merasakan seluruh pesawat sedikit bergetar. Seluruh aula besar menjadi transparan. Dia bisa melihat ruang simulasi. Di kejauhan ada benua yang sangat luas yang mengambang di angkasa. Akhirnya mereka telah sampai di markas besar perusahaan alam semesta virtual. Di dalam pesawat alam semesta, Lo Feng melihat benua yang mengambang di kejauhan. Ini bukan alam semesta virtual, ini kenyataan, sangat besar. Lo Feng tidak bisa berkata-kata lagi. Benua besar yang mengapung di angkasa ini memiliki bintang dan planet di sampingnya. Saat ini pesawat alam semesta semakin mendekat. Ini lebih besar dari planet manapun yang pernah aku lihat sebelumnya. Lo Feng menahan nafas dalam-dalam. Di sampingnya Shao pun tersenyum. "Yang mulia, bagaimana kantor pusatnya? Seberapa besar wilayah itu?" Dengan menggelengkan kepalanya, Shao pun menjawab, "Jika mengandalkan pesawat alam semesta biasa untuk terbang ke sana akan memakan waktu sekitar 10 tahun. Di sampingnya Lo Feng sangat terkejut. Berarti diameternya saja sekitar 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya adalah sekitar 90 triliun kilometer, dan diameter bumi hanyalah 10.000 kilometer. Tuan Shao, benua yang begitu besar dari mana asalnya? Apakah ada benua besar yang terbentuk secara alami di alam semesta? Namun secara alami membentuk benua berdiameter 10 tahun cahaya sungguh sulit dipercaya. Apakah yang mulia tidak yakin?" Tuan Shao hanya menggelengkan kepalanya. Bintang, planet, dan bulan yang mengelilingi benua ini sebenarnya adalah senjata teknologi yang sangat menakutkan. Di sampingnya Lo Feng mengangguk. Dengan teknologi perusahaan virtual yang luar biasa, mengubah bintang dan planet menjadi senjata itu mungkin hanya pertunjukan. Pertahanan sebenarnya dari markas alam semesta virtual mungkin tidak sesederhana itu. Pada saat ini Lo Feng dan penguasa sektor Shao bersama yang lainnya terbang keluar dari pintu kabin. Di luar ada 10 pria dan wanita berseragam menunggu. Ketika Lo Feng sampai, 10 orang ini berkata bersamaan, "Yang mulia Lo Feng, Kesatria Feng sedang menunggu kedatanganmu. Silakan ikuti aku." Di depannya Lo Feng mengangguk dan menatap pria kurus di sampingnya. "Tuan Shao, terima kasih banyak. Merupakan kehormatan bagiku untuk menemani Yang Mulia selama 3 tahun." Setelah itu keduanya berpisah. Lo Feng mengikuti pria bertanduk hijau dan yang lainnya melalui jalur seperti mimpi. Bagian terakhir dari jalur itu tembus cahaya. Dengan satu pandangan, orang dapat melihat ruangan yang indah di luar, bersama dengan pemandangan pegunungan di sekitarnya. "Yang mulia Lo Feng, di sepanjang jalan ada 3 orang yang menunggu."
Lalu Lo Feng memandang dengan rasa ingin tahu pada 3 orang yang mendekat. Yang mulia, ini adalah item yang kamu pesan. Menurut permintaan yang mulia, penukaran akan dilakukan di markas. Setelah itu ketiganya langsung mengirimkan barang. Terima kasih. Lo Feng membuka dan langsung menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Pada saat itu dia dibawa ke dalam aula besar. Seluruh dinding aula benar-benar transparan. Lo Feng, kamu sudah datang. Di pintu masuk dia sudah disambut oleh para jenius lainnya. Di kejauhan Lo Feng tertawa dan melambaikan tangannya. Apakah Rong Jun belum datang? Dia akan segera datang. Lo Feng, ayo duduk di sini. Pangeran Wuka tertawa dengan santai. Kemudian Lo Feng tersenyum dan berteriak ketika melihat Bolan duduk di samping jendela. Di sana Bolan langsung berbalik dan menyapanya. Setelah itu dia kembali melihat ke arah jendela. Selama 3 tahun di Gunung Yuxian, Dewa Kematian Bulan berada dalam kesendirian dan jarang berkomunikasi dengan orang lain. Sekitar 6 jam kemudian 1000 orang jenius telah berkumpul. Perhatian semuanya, tolong ikuti aku. Seorang pria dengan mata merah berkata dengan sangat dingin. Kemudian mereka semua terbang selama beberapa menit. Mereka berhenti di depan pesawat yang aneh. Perhatian semua, silakan masuk ke dalam pesawat. Pria jangkung dan bermata merah berkata dengan dingin. Lo Feng sangat terkejut saat melihat pesawat aneh di depannya. Pesawat di depan mereka ini terlalu aneh dan istimewa, terutama karena seluruh bentuknya seperti ikan. Seekor ikan besar berwarna biru yang tembus pandang, panjang keseluruhannya sekitar 1000 meter. Kemudian di bawah arahan pria bermata merah mereka semua masuk melalui pintu kabin. Di pikirannya iblis Babata pun berkata, Lo Feng, ini adalah pesawat alam semesta yang telah menyatu dengan bentuk kehidupan lain. Dan itu adalah bentuk kehidupan yang sangat tinggi, setidaknya tingkat yang abadi. Pesawat ini jauh lebih baik daripada pesawat gurumu, bahkan melebihi pesawat alam semesta kelas F. Menggabungkan bentuk kehidupan abadi dengan sebuah pesawat itu luar biasa. Lo Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia mengikuti yang lain ke aula besar. Di dalam aula pesawat tekanan tak terbentuk membuat 1000 jenius tidak berani bersuara. Bahkan 10 pejuang abadi termasuk pria bermata merah itu sedikit membungkuk. Lo Feng melihat pria bersisik ungu lapis baja yang berdiri di depannya. Ayo berangkat menuju alam semesta primal. Kemudian suara gemuruh terdengar dan pesawat itu langsung menghilang. Di dalam pesawat tak satu pun dari 1000 jenius berani bersuara. Kemudian pria bersisik ungu itu berkata dengan dingin, buka jalur untuk alam semesta. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar dan pesawat melanjutkan perjalanannya. Sekitar 1000 jenius menjadi sangat pucat, bahkan Lo Feng merasakan kepalanya sangat sakit. Dia berusaha keras untuk tetap membuka matanya, namun dia bahkan tidak bisa melihat sekitarnya dengan jelas. Kita saat ini berada dalam jalur antara alam semesta sebenarnya dan alam semesta primal. Pria bersisik ungu itu memandang sekelompok pemuda yang pucat, bahkan beberapa ada yang jatuh ke tanah. Alam semesta primal dan alam semesta sebenarnya memiliki aliran waktu yang berbeda, sehingga menciptakan aliran waktu yang aneh dalam jalurnya. Ini akan membuat kalian semua tidak nyaman untuk sementara. Dari 1000 pemuda jenius hanya sekitar 300 yang hampir tidak bisa berdiri. Aku tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Lo Feng berjuang keras untuk tetap membuka matanya. Lo Feng, ini adalah jalur alam semesta legendaris. Aliran waktu yang kacau sebenarnya terasa seperti ini. Bahkan aku Ai yang hidup merasa agak aneh. Namun Babata sangat bersemangat karena peluang ini sangat jarang dia rasakan. Setelah sekitar 5 menit, perasaan aneh itu menghilang dan Lo Feng kembali kesadaran penuhnya. Dia melihat sekelilingnya banyak yang tergeletak di tanah. Setelah itu mereka semua mulai berdiri kembali. Saat ini kita sudah memasuki alam semesta primal. Pria bersisik ungu itu tersenyum. Para jenius dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Bahkan 10 pejuang abadi yang datang bersama dengan kesatria 9 pedang merasa sedikit terkejut. Buka bagian atas. Kesatria 9 pedang itu berkata dengan sangat dingin. Kemudian atap pesawat terbuka secara otomatis dan menampilkan lapisan luar kaca transparan. Semua orang melihat melalui lapisan itu menuju dunia luar. Ada aura gelap yang melayang di luar dan energi mengalir di atas mereka. Lo Feng merasakan ruang terbelah di kejauhan dengan benang seperti kristal yang mengalir di dalamnya. Dan saat ini pesawat terus bergerak maju. Mereka sering melihat ruang terbelah dan benang-benang ukiran yang aneh. Dengan tersenyum kesatria 9 pedang itu berkata dengan dingin,
Bintang dan planet semuanya memiliki rentang hidup masing-masing. Alam semesta ini juga memiliki umurnya sendiri, hanya saja sangat panjang. Alam semesta primal ini adalah alam semesta baru yang dimiliki ketika alam semesta berada pada tahap awalnya. Selama periode ini alam semesta akan terus memperbaiki dirinya sendiri dan membentuk kembali. Karenanya hukum asal mula alam semesta akan mengalir dan sangat jelas terlihat. Pembelahan ruang alam semesta akan terus tumbuh dan kembali pulih. Bahkan aliran energi yang mengalir semuanya mengandung hukum asal usul di dalamnya. Lo Feng dan 1000 lainnya mendengarkan dengan sangat terkejut. Kesatria 9 pedang itu pun menjelaskan, alam semesta tempat kita tinggal sangat luas, besar dan sempurna. Dan karena sempurna, kita tidak dapat dengan mudah melihat aliran energi. Karenanya pemahaman jauh lebih sulit. Namun di alam semesta primal kita dapat dengan mudah melihat aliran energi semacam itu. Kalian semua telah melihat betapa sempurnanya hukum yang berbeda bekerja sama. Jadi daftar nama untuk alam semesta primal sangatlah berharga. Dengan perintahnya kemudian atap langsung tertutup kembali. Sebentar lagi kita akan sampai di kota primal. Ini adalah tempat para peserta dalam alam semesta primal berlatih dan hidup. Aku berharap melihat kalian semua hidup dalam 30 tahun. Mendengar itu Lo Feng dan yang lainnya merasa curiga. Ingat, setelah memasuki kota primal, pertama-tama dengarkan orang yang menerima kalian. Sekarang kita sudah sampai. Kesatria 9 pedang itu berkata dan kecepatan pesawat mulai melambat, kemudian turun di kota yang kuno. Setelah itu mereka semua terbang dan mendarat kembali di depan gedung. Ikuti aku, kita akan menuju ke rumah pemilik kota. Disitulah inti dari seluruh kota primal. Mendengar itu Lo Feng sangat terkejut. Di kejauhan seekor binatang bertanduk satu setinggi 30 meter dengan sisik merah berjalan mendekat. Dan di punggungnya berdiri seorang pemuda. Dia memakai armor biru dan membawa satu pedang besar di punggungnya. Setelah itu pria berjubah hitam membungkuk dengan hormat. 1000 orang jenius menyaksikan saat binatang besar itu pergi. Di depannya mereka pria berjubah hitam itu pun tersenyum. Orang itu adalah penduduk abadi dari kota primal. Sebagai penghuni abadi, dia memiliki hak istimewa untuk membawa masuk binatang jinak. Tuan, ku dengar orang-orang yang ingin masuk ke sini slotnya saja sudah sangat mahal dan berharga. Bagaimana bisa dia membawa binatang jinak? Para pemuda itu semua terkejut termasuk dengan Lo Feng. Gurunya sendiri bahkan sebagai makhluk yang kuat di antara yang abadi, dia tidak mampu memiliki slot untuk memasuki alam semesta primal. Namun pria abadi yang sebelumnya telah menjadi penduduk alam semesta primal. Kemudian pria berjubah hitam itu tersenyum. Tidak ada yang mustahil. Selama seseorang memiliki kontribusi yang cukup besar atau kekuatan yang besar dan pada akhirnya memperoleh izin masuk dari aliansi, seseorang dapat menjadi penduduk abadi. Bolehkah aku bertanya, bagaimana seseorang menjadi penduduk abadi? Di antara kerumunan Pangeran Manka berteriak. Persyaratannya sangat ketat. Ketika kamu menjadi yang abadi, kamu akan mengenal mereka. Menanyakan sekarang itu sia-sia. Setelah itu pria berjubah hitam memimpin sekelompok pemuda untuk terus berjalan. Di depan adalah rumah besar pemilik kota. Pria berjubah hitam itu menuju ke depan. Lo Feng melihat sebuah bangunan megah yang tingginya lebih dari 300 meter. Bahkan dari kejauhan orang bisa melihat dengan jelas 3 kata, yaitu kediaman pemilik kota. Ini sangat mengejutkan Lo Feng sehingga dia menundukkan kepalanya dan tidak berani lagi melihatnya. Di depannya pria berjubah hitam tertawa keras. Lihat sekilas saja dan jangan sering-sering melihatnya. Itu akan membuatmu tersesat di dalamnya. Bahkan yang abadi biasanya tidak akan berani menatapnya. Meskipun kelihatannya lokasinya cukup dekat, namun saat mereka terus berjalan, mereka menyadari bahwa jaraknya cukup jauh. Kota primal adalah satu-satunya kota di alam semesta primal. Di kota ini ada 3 harta karun. Pria berjubah hitam itu tersenyum. Yang pertama adalah seseorang secara alami dapat melihat pergerakan hukum asal di alam semesta. Adapun yang kedua itu terletak di dalam rumah pemilik kota. Yang ketiga berlokasi di luar kota. Tuan, apa harta karun itu? Sekelompok pemuda bertanya dengan hormat. Kemudian pria berjubah hitam menunjuk ke sekeliling. Balkon di sini adalah tempat banyak orang telah berlatih sebelumnya. Selama lebih dari 1 triliun tahun, banyak pejuang telah tinggal dan meninggalkan kota.
Selama pelatihannya, mereka mengukir pikiran atau ide apapun di dasar dan permukaan dinding. Dengan pemikiran mendalam atau keuntungan apapun yang mereka temukan, mereka juga akan mengukir di sana. Di kota Primal, tradisi semacam ini telah ada selama triliunan tahun dan tidak ada yang melarang. Di kota Primal juga terdapat 52 tablet Primal yang paling berharga. Setiap tablet mencatat sejumlah besar gambar misterius dan lainnya. Ini adalah 52 jalur pelatihan yang besar. Jika seseorang berhasil memahami satu tablet utuh, maka dia akan langsung menjadi eksistensi tinggi di alam semesta. Bahkan membuka negara semesta sendiri akan mudah. Mendengar itu, sekelompok jenius menjadi sangat bersemangat. 52 tablet ini adalah harta karun kedua yang terletak di dalam kota ini. Adapun harta karun ketiga ada di luar kota. Di pintu masuk ada monumen batu dengan datanya. Kalian semua bisa melihatnya. Harta ke-1 dan ke-2 memiliki manfaat besar bagi semua orang, sedangkan harta ketiga ini tidak begitu besar. Tablet Primal adalah harta kemanusiaan. Hanya 7 hari menonton sudah cukup bagi orang-orang sepertimu. Kemudian pria berjubah hitam itu langsung berjalan menuju pintu masuk. Bersiaplah untuk mengambil tablet kalian. Setiap orang hanya dapat memilih satu tablet untuk dilihat dan dipelajari. Setelah itu, pria berjubah hitam memimpin kelompok dan dengan cepat memasuki jalur misterius. Jalan itu memiliki 2 dinding dan di atasnya tergantung banyak gambar besar. Di dinding ini tergantung 52 tablet Primal. Pertama-tama kalian akan melihat ini dan kalian akan merasakan aliran energi aslinya. Lihat saja 50 gambar ini dan kemudian putuskan tablet mana yang akan kalian pelajari. Sekelompok pemuda berjalan dan terpana oleh 52 gambar di dinding. Mereka harus memilih tablet hanya dari gambar-gambar ini. Setiap gambar memiliki panjang dan lebar 10 meter dan di sampingnya terdapat nama mereka. Aku akan memberi kalian waktu setengah jam. Mendengar itu, Lo Feng dan yang lainnya mulai melihat-lihat. Tidak lama kemudian suara Babata bergema di benaknya. Lo Feng, kamu hanya punya waktu setengah jam untuk melihat semua gambar. Kamu tidak bisa menghabiskan lebih dari 1 menit untuk satu gambar. Dimengerti. Lo Feng terbangun dan melihat nama di gambar, yaitu tablet Primal Musa. Lo Feng dengan cepat pergi untuk melihat sisinya. Dia harus mencari yang paling cocok untuk dirinya sendiri dalam waktu setengah jam itu. Dan yang paling cocok yaitu memiliki efisiensi tertinggi untuk pelatihannya. Adapun tablet Musa itu membuat Lo Feng sakit kepala saat melihatnya. 1000 orang jenius itu seperti serigala yang kelaparan. Mata mereka semua bersinar sambil menatap banyak gambar. Sebelumnya mereka semua tidak puas karena harus memilih tablet dari melihat gambar. Untungnya setiap orang memiliki sistem AI mereka sendiri untuk mengingatkan mereka. Jika tidak, mereka akan menghabiskan seluruh waktunya untuk satu gambar. Baiklah, setengah jam kalian sudah habis. Berikan aku pilihan tablet kalian dan aku akan merekamnya. Setelah itu, pria berjubah hitam berjalan maju ke dalam dan meminta setiap pilihan jenius. Namun saat ini Lo Feng masih bingung dan tatapannya melewati semua gambar. Jujur saja, total ada 38 yang benar-benar menarik perhatianku, dan termasuk tablet Musa Primal itu. Kemudian Lo Feng melihat gambar di sebelah kiri. Ketika dia melihat tablet 9 alam semesta, dia merasa bahwa tablet 9 alam semesta adalah yang paling cocok untuk kemajuan persenjataan Nansen-nya. Dengan sedikit perubahan, dia bahkan bisa memasukkannya ke dalam teknik pertarungan jarak dekat. Mana yang harus aku pilih? Lo Feng masih merasa sangat bingung. Saat ini pria berjubah hitam telah mencatat lebih dari 700 jawaban dan sudah mencapai di samping Lo Feng. Yang mana yang kamu pilih? Aku memilih tablet Primal 9 semesta. Lo Feng menjawab dengan tenang. Kemudian pria berjubah hitam mengangguk dan layar di lengannya langsung merekamnya. Dia berbalik dan melanjutkan ke orang berikutnya. Saat ini pria berjubah hitam telah sampai di ujung jalan dan merekam jawaban semua orang. Aku sudah mengirimkan pilihan kalian. Sekarang kalian ikuti aku. Lo Feng dan 1000 lainnya mengikuti dan meninggalkan jalur itu untuk masuk lebih dalam, yang akhirnya mengarahkan ke tempat latihan yang kosong. Tempat latihan ini sangat kosong dan luas, dengan panjang dan lebar sekitar 10 km. Di dalam tempat pelatihan, 1000 orang berkumpul dan pria berjubah hitam berdiri di depan mereka.
Saat ini di ruang rahasia dari 52 tablet, 12 diantaranya memiliki orang di dalamnya dan 40 lainnya kosong. Sekarang aku akan membacakan nama dari 40 kamar kosong ini. Setelah beberapa saat pria itu menuju ke suatu tempat. Kalian akan diatur untuk memasuki ruang rahasia. Di ujung kiri tempat latihan ada pintu masuk. Pergilah ke sana sekarang. Kemudian 800 lebih pemuda menjadi cahaya dan pergi, sedangkan sisanya masih menunggu. Kalian akan menunggu sebentar. Tablet yang kalian pilih saat ini memiliki orang-orang di dalamnya. Saat ada orang lain di sana, dilarang keras bagi siapapun untuk membuka kamar dan mengganggu mereka. Karenanya setelah mereka selesai, kalian semua akan masuk. Waktu terlama kalian harus menunggu hanya 3 hari. Dengan cara ini, kalian bisa pergi ke menara rumah pemilik kota. Kalian bisa berlatih di sana terlebih dahulu. Saat tiba giliran kalian, aku akan memberitahunya. Kemudian Lo Feng bersama Rong Jun dan 139 pemuda lainnya hanya bisa menuju ke menara. Di sepanjang jalan, Safek Rong Jun tersenyum dan berkata, "Lo Feng, kamu dan aku benar-benar bersaudara. Kita masuk 10 besar bersama sampai 5 pertempuran teratas. Bahkan pilihan tablet kita memiliki orang di dalamnya." Di sampingnya Lo Feng mengangguk dan bertanya, "Rong Jun, mana yang kamu pilih?" "Aku memilih tablet kapak besar." Rong Jun pun menjawab, "Rong Jun, aku juga memilih tablet kapak besar." Di sampingnya Wuka berlari dan berkata dengan lembut, "Lo Feng, Rong Jun, apakah kamu tahu siapa yang dulu menempati tablet kapak besar ini?" "Mungkin saja WHO," Rong Jun menjawab dengan pelan. "Jangan bilang kalau itu berhubungan dengan bela diri kapak besar." Lo Feng berpikir dan bertanya. "Baiklah." Di sampingnya Wuka mengangguk dan berkata dengan lembut, "Tablet kapak besar ini ditinggalkan oleh salah satu pendiri dari 5 perusahaan besar. Bela diri kapak besar yang memegang dalam kekuatan yang luar biasa. Saat seseorang benar-benar memahaminya, kamu akan menjadi puncak di seluruh alam semesta." "Lo Feng, jika kamu ingin memberi peringkat ke-5 perusahaan ini sebenarnya cukup sederhana. Setiap 10.000 tahun mereka mengadakan 2 pertempuran jenius, yaitu diatur oleh perusahaan alam semesta virtual dan bela diri kapak besar. Sedangkan bank pertama alam semesta bersama dengan bank galaksi alam semesta dan aliansi tentara bayaran alam semesta tidak pernah melakukan hal seperti itu. Perusahaan alam semesta virtual dan bela diri kapak besar secara alami berada di atas yang lain. Dan sebagai pendiri kapak besar, statusnya jauh lebih tinggi daripada 1008 pemimpin negara semesta. Oleh karena itu aku memilihnya. Dan tablet ini juga terkenal di antara para penguasa sektor dan yang abadi." Di sampingnya Rong Jun tertawa keras dan Lo Feng merasa sedikit kesal. Kemudian Wuka sedikit menghiburnya. "Tentu saja tablet lainnya juga tidak kalah bagusnya. Lo Feng, pelajari tablet 9 semesta itu dengan benar. Kamu masih memiliki masa depan yang cerah." Mengatakan itu Wuka menahan perutnya dan tertawa sangat keras. "Bangsat!" Lo Feng menggelengkan kepalanya. Di menara Lo Feng dan yang lainnya duduk menatap ke kejauhan. Alam semesta primal ini jauh lebih nyaman daripada alam semesta sebenarnya. Lo Feng juga bisa merasakannya. Sejak dia memasuki alam semesta primal, seluruh tubuhnya sangat nyaman. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Raungan marah bergema di seluruh langit dari seluruh kota primal. Energi petir yang menakutkan membuat prajurit yang kuat di atas bangunan sangat terkejut. Di kejauhan seekor banteng raksasa yang memakai baju besi tembaga kuno hampir seperti dewa tanah dan langit, memegang kapak besar yang hampir seukuran tubuhnya. Kemudian menebas ke arah makhluk besar lainnya yang saat ini adalah seberkas petir yang melarikan diri. Lo Feng bersama yang lainnya terkejut dan tertekan oleh energi dari 2 makhluk raksasa itu.